Hai Fauzes, balik lagi sama gue Vindo Justian. Nah, bagi kalian teman-teman, pernah gak sih kalian tuh berpikir kayak melihat kesuksesan orang-orang yang begitu sukses di luar sana gitu, kok kayak hidupnya enak banget gitu ya, yang kayaknya kayak ongkang-ongkang kaki duit tetap masuk gitu, kayak istilahnya kan passive income gitu ya. Nah, teman-teman, jadi sebenarnya nih ya, semakin berkembangnya dunia digital, banyak banget sih orang-orang yang dari nol gitu, yang kehidupannya dari bukan siapa-siapa, mereka sukses menjadi orang-orang besar yang nggak pernah diketahuin dari dunia ini, tiba-tiba muncul begitu aja, menyeruak masuk gitu, menjadi pemimpin di pasarnya masing-masing gitu, menjadi orang hebat di pasarnya masing-masing. Nah, teman-teman mau tahu gak sih cara-cara menghasilkan uang di saat tidur? Nah, gue mau kasih tahu ada 6 caranya. Nah, yang pertama adalah YouTube. Kenapa YouTube? Dan banyak banget orang-orang nge-YouTube. Karena YouTube itu memiliki yang namanya AdSense. AdSense itu bisa menghasilkan uang dari iklan maupun video yang teman-teman buat untuk dikonsumsi oleh orang lain. Kenapa sih mau kayak berbayar gitu? Well, sebenarnya gini, kayak zaman sekarang kan dibilang content is a king, dimana ketika teman-teman memiliki sesuatu info yang menarik, sesuatu info yang cukup bernilai untuk dijual gitu, dan akhirnya itu memiliki nilai jual, itulah yang dijual di YouTube untuk dikonsumsi orang-orang, menjadi bernilai gitu. Makanya kenapa ada AdSense itu bisa kayak orang-orang jualan lagi, misalnya kayak produk-produk brand-brand mahal beriklan di produk atau videonya teman-teman gitu ya. Garis besar simpelnya seperti itulah ya. Makanya kenapa banyak banget orang-orang mau jadi YouTuber, dan gak segampang itu loh jadi YouTuber. Yang emang perlu banget yang namanya konsisten, emang perlu yang namanya kerja keras, emang perlu yang namanya belajar memahami pasar gitu. Makanya gak banyak juga sih ya kayak YouTuber gitu akhirnya beralih jalan gitu. Misalnya awalnya mereka gak sukses di bidang ini, mereka coba-coba di bidang ini, akhirnya sukses dan ngebum gitu, dan jadi pemimpin di pasar. Misalnya ada yang kayak foodie, ada yang kayak traveler gitu. Dan emang yang sekarang kan yang lagi naik yang kayak foodie, traveler, prank. Nah itu yang lanjut banget untuk teman-teman pelajarin. Yang kedua adalah blog atau situs. Nah dengan teman-teman memiliki blog atau situs ini, mau formatnya kayak semi media atau media gitu, makanya kan kalau dulu kan dibilangnya ada blogger gitu yang menyampaikan informasi, sedikit mirip dengan YouTube. Cuma kalau YouTube lebih kepada kanalnya banyak orang, ya emang sih teman-teman juga bisa kayak dapat verify gitu dan bikin teman-teman lebih keren. Dan kalau blog atau situs pribadi ini bisa lebih kayak ngedirect orang-orang untuk datang ke situs teman-teman gitu, apakah teman-teman memberikan informasi tertentu, dan akhirnya menjadikan situs itu bernilai. Ketika situs itu bernilai, orang-orang akan lebih kayak pasang iklan di situ, yang kayak AdSense yang banyak ditaburan di luar sana itu, kayak AdClick, kayak digital ads. Nah itu ads banner. Berikutnya adalah perumahan. Nah kalau ini udah lebih contoh yang kayak membutuhkan modal ya. Kalau kayak YouTube modal dengkul, ya nggak modal dengkul juga sih ya, minimal modal handphone lah. Bahkan ada yang nggak modal handphone juga, ya paling minim modal handphone lah buat ngedit gitu. Jadi ya kalau misalnya belum bisa ngambil video sendiri, ngedit video orang dengan epic gitu, dan bisa menjadikan kayak milik sendiri, itu juga bisa bernilai juga. Kayak sebut reuploader, tapi reuploader yang emang udah modif gitu ya. Kalau bisa sih pakai handphone ya minimal punyalah konten original gitu. Oke, yang ketiga tadi adalah perumahan modal lebih gede nih. Cuma kalau perumahan teman-teman itu bisa berpandangan luas, makanya banyak banget YouTuber yang emang properti di kayak dijadiin salah satu bahan investasi gitu. Karena emang properti ini menggiurkan banget ya. Mulai dari rumah sedang dikontrakin, mulai dari rumah agak gedean dipecah jadi kos-kosan, mulai dari apartemen disewain, mulai dari kayak gedung studio gitu bisa jadi kayak co-working space ya. Banyak sih ya kalau emang properti gitu ya. Well emang butuh modal lebih gede sih, tapi nggak ada salahnya kalau teman-teman bisa sampai ke titik itu, teman-teman nyoba untuk memiliki investasi gitu. Sebenarnya bisa sih punya investasi dengan dana-dana minim. Nanti akan gue bahas juga sih ya di salah satu topik berikutnya. Yang berikutnya adalah Shopify ini atau lebih kepada sebuah online
B2B market gitu ya, yang kayak Shopify itu sendiri ataupun Shopee ataupun yang kayak Amazon gitu lah istilahnya. Nah, jadi ketika teman-teman Amazon ada sih di nomor 6. Nah, jadi kayak sebuah situs online B2B gitu di mana teman-teman bisa kayak udah naruh produknya teman-teman gitu. Kenapa sih dibilang menghasilkan uang di saat tidur? Nah, ketika teman-teman punya produk yang bagus dan produk itu dibeli, nanti kan kalau teman-teman udah paham nih ya, khusus anak-anak IT gitu yang ngerti pakai bot gitu, dan nanti bot itu akan bisa melayani customer gitu sesuai dengan pesanan. Nanti tinggal dikonfirmasikan ke teman-teman. Itu ya mungkin tingkatan berikutnya lagi yang udah lebih canggih. Dan yang berikutnya adalah pasar saham. Well, pasti teman-teman yang penasaran dengan cara-cara orang-orang yang tiba-tiba cepat kaya gitu, cara-cara gimana. Pasar saham itu adalah salah satu kendaraan tercepat teman-teman buat jadi kaya secara kilat dan kaya mendadak gitu. Karena emang saham itu ya emang nggak ada yang tahu ketika kita membeli saham yang lagi anjlok gitu, ataupun saham perusahaan baru emang punya pasar yang bagus, kualitas yang bagus gitu. Ketika dia berkembang dan ketika yang tadinya jatuh bangkit lagi gitu, nilai sahamnya itu misalnya kita beli nih ya, kita beli sahamnya itu 1% gitu, kita ngeluarin duit 1 juta. Nah, ketika saham itu meledak lagi gitu, mau dibangkit kembali ataupun naik lagi ke pasar gitu, nilainya itu bisa 100 kali lipat gitu. Yang tadi kita beli 1 juta bisa jadi bernilai 100 juta loh guys. Nah, itulah kenapa banyak banget orang-orang kaya yang selalu menyarankan untuk menanam saham gitu, ataupun investasi saham. Berikutnya terakhir adalah Amazon. Nah, Amazon ini yang keren adalah awalnya dia itu kayak salah satu pencetus B2B market online gitu, yang kayak menjual barang-barang bekas, mungkin kayak OLX versi elitnya gitu ya. Sampai sekarang tuh berkembang secara luar biasa. Kayak you can find everything, you can sell everything, you can buy everything in Amazon. Banyak banget yang kayak suruh produk-produk di seluruh dunia tuh akhirnya berafiliasi dengan Amazon ini. Nah, jadi ketika teman-teman punya produk sekeren apapun, sebenarnya apapun, teman-teman bisa nih untuk misalnya mulai belajarin sistematisnya Amazon gitu. Nah, siapa tahu teman-teman bisa beruntung menjadi salah seorang miliarder yang kaya lewat Amazon, kayak si pemilik, kayak si Jeff Bezos. Oke, sekian dulu ya untuk